Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astutiawati, mahasiswi Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan hasil resume dari komunikasi dalam praktik kebidanan untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Meti Kusimiati, SAG MPD. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang komunikasi dan konseling dalam praktek kebidanan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu emang komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu suatu bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya nih, seorang bidan dengan klien bisa menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Kita juga harus mengetahui unsur-unsur komunikasi, adanya lingkungan. Lingkungan itu mencakup tempat, di mana tempat itu harus baik, misalnya tempatnya tidak ramai dan sebagainya. Yang kedua adalah waktu. Nah, waktu di sini adalah waktunya tepat atau tidak, cuaca, iklim, keadaan, dan faktor psikologis. Inilah faktor-faktor yang menghambat komunikasi. Yang kedua ada penerima pesan, yaitu yang berperan sebagai misalnya klien ya. Ketiga ada umpan balik dari seorang klien tersebut. Yang keempat ada pengaruh atau dampak. Pengaruh di sini bisa membedakan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Ada prinsip dasar komunikasi nih. Yang pertama, sumber atau pengirim. Nah, sumber atau pengirim di sini misalkan seorang bidang atau seorang organisasi. Pesan di sini misalnya berupa lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis ataupun secara lisan, bisa melalui gambar, angka, dan gestur dan sebagainya. Yang selanjutnya ada saluran. Ini sangat penting, saluran di sini yaitu yang dijadikan sebagai alat untuk mengirim pesan tersebut. Bisa misalkan telepon, radio, surat, majalah, TV, dan sebagainya. Ada penerima. Nah, ini sangat penting di mana dalam berkomunikasi itu harus ada penerima, yaitu seorang yang dijadikan sasaran penerima pesan. Selanjutnya umpan balik. Ini sangat penting agar kita tahu yang dikirim pesan kita itu bisa dimengerti atau tidak. Yang terakhir ada gangguan. Setiap komunikasi pasti adanya gangguan, apalagi faktor fisik maupun psikologis yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. Yang selanjutnya ada tujuan dan akibat komunikasi. Setiap suatu komunikasi atau suatu kegiatan itu harus memiliki tujuan dan begitupun ada akibatnya dari hasil tersebut. Nah, adapun tujuan dan akibat komunikasi di sini yaitu ada aspek kognitif, yaitu yang menyangkut kesadaran dan pengetahuan. Misalnya yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, yang awalnya menjadi tidak sadar menjadi sadar atau ingat. Nah, yang awalnya tidak tahu dari seorang ya jadi tahu. Misalnya ada seorang bidan nih nggak tahu sama seorang, terus adanya berkomunikasi tersebut bersama klien jadi tahu. Nah, itu sangat bertujuan sekali ya, dan memiliki akibat yang awalnya tidak kenal menjadi kenal misalnya. Kedua ada aspek afektif, yaitu menyangkut sikap atau perasaan. Menyangkut aspek afektif di sini yang menyangkut sikap, misalnya sikap setuju atau tidak setuju, dan perasaan sedih atau gembira. Yang terakhir ada aspek konatif, yaitu menyangkut perilaku atau tindakan, misalnya berbuat seperti apa yang dirasakan atau berbuat sesuatu tidak seperti disarankan atau menantang. Untuk slide yang kedua yaitu tentang komunikasi efektif. Di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk slide yang ketiga yaitu tentang komunikasi efektif dalam kebidanan. Yang pertama, komunikasi efektif itu adalah suatu komunikasi di mana antara komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang pesan dan memiliki tujuan, yaitu memberi kemudahan dalam memahami pesan, baik itu dari komunikator ke komunikan. Ciri-ciri komunikasi efektif yang pertama adanya rileks. Rileks di sini yaitu memilih tempat yang tidak banyak gangguan, misalnya di tempat sepi, ya. Bersikap ramah bila sedang berkomunikasi. Yang kedua ada penerima yang mendengarkan secara seksama. Ini sangat penting
agar berkomunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Jangan misalnya memotong pembicaraan saat berkomunikasi. Perhatikan kata demi kata makna apa yang telah diucapkan oleh komunikan. Jangan bicara sebelum dipersilahkan. Yang selanjutnya, rencanakan apa yang direncanakan dan catat kata-kata yang penting. Sesuaikan antara bahasa dengan orang yang akan diajak bicara. Lakukanlah cek dan recheck dan mintalah umpan balik dari komunikan tersebut. Yang ketiga, kemampuan mempersepsikan. Keempat, ada kepastian bahwa pesan tersebut telah dimengerti. Bila tidak dimengerti, mungkin pesan tersebut akan diulangi kembali. Nah, ada kepastian ini sangat penting agar seorang komunikator puas apa yang telah ia sampaikan. Dalam komunikasi ini harus mengetahui hukum komunikasi. Yang pertama ada hukum respect, yaitu sikap menghargai. Di sini sangat penting. Namun sebelumnya ketika seorang ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Yang kedua ada hukum empati. Yang ketiga hukum audible. Keempat clarity. Dan yang kelima ada humble atau rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang sama dengan sikap yang pertama, yaitu tentang respect tersebut, yaitu sikap menghargai ya. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat komunikasi. Nah, faktor dari individual mencakup faktor fisik, yaitu kepekaan panca indera, artinya kemampuan untuk melihat dan mendengar. Sudut pandang, yaitu nilai-nilai. Faktor sosial, yaitu sejarah keluarga. Dan yang terakhir bahasa. Kita harus bisa menyesuaikan bahasa nih. Misalnya kalau misalkan bahasa dari komunikannya bahasa Indonesia, kita juga sebagai komunikator harus menggunakan bahasa Indonesia. Faktor-faktor yang berkaitan dengan interaksi, adanya tujuan dan harapan terhadap komunikasi, sikap terhadap interaksi, pembawaan diri seseorang terhadap orang lain, seperti adanya kehangatan, perhatian, dan dukungan. Itu sangat penting agar faktor-faktor tersebut berjalan dengan baik. 3. Faktor situasional nih, percakapan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, situasi, percakapan kesehatan antara bidan dengan klien. Kita harus bisa membedakan antara komunikasi klien dengan bidan dan komunikasi polisi dengan pelanggar lalu lintas. Keempat, kompetensi dalam melakukan percakapan. Agar efektif, suatu interaksi harus menunjukkan perilaku yang kompeten dari kedua belah pihak. Adapun penyebab putusnya komunikasi, gagalnya menyampaikan informasi penting. Kedua, perpindahan topik bicara yang tidak lancar. Sebelum berkomunikasi kita juga harus melakukan pelatihan agar lancar ya. Yang ketiga ada salah pengertian. Yang slide yang ketiga yaitu hubungan antar manusia. Materi yang ketiga itu tentang hubungan antar manusia. Kemampuan mengenali sifat tingkah laku dari pribadi atau seseorang sehingga terjadi proses interaksi antar individu untuk mempertahankan terciptanya keselarasan dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan manusia. Nah, di sini juga mengandung tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial psikologis dalam penyesuaian diri manusia sedemikian rupa. Yang kedua, menemukan atau mengidentifikasi masalah dan membahasnya untuk mencari pemecahan masalah. Hubungan antar manusia itu diantaranya yang pertama ada kontak, kedua keterlibatan, ketiga keakraban, keempat perusakan, dan kelima pemutusan. Nah, dalam hubungan ini ada yang namanya interaksi sosial antar hubungan manusia. Yang pertama ada imitasi. Imitasi di sini itu keadaan seorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Syarat-syaratnya yang pertama harus memiliki minat dan perhatian yang cukup besar terhadap hal yang akan diimitasi. Kedua, sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang diimitasi. Faktor sugesti yang kedua adalah proses seorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya itu faktor identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sadar atau irasional. Selanjutnya faktor simpati, perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang hubungan interaksi terapeutik dengan klien. Bidan dalam melakukan interaksi membina hubungan terapeutik melalui 4 tahap dan pada setiap tahap ada tugas-tugas yang dilakukan. Pertama, tahap interaksi dengan klien.
Nah, sebelum melakukan komunikasi atau interaksi kepada klien, yang pertama harus dilakukan yaitu persiapan sebelum berkomunikasi, misalnya membaca terlebih dahulu, terus diskusi dengan teman atau tutor, kemudian membuat rencana interaksi dengan klien. Yang kedua, perkenalan, misalkan memberikan salam, kedua memperkenalkan diri dulu, tanyakan nama, terus menyepakati pertemuan atau kontak. Yang selanjutnya melengkapi kontrak, selanjutnya lagi menyepakati masalah klien, yang terakhir mengakhiri perkenalan. Yang ketiga ada orientasi. Fase orientasi di sini dilaksanakan pada awal setiap pertemuan kedua dan seterusnya. Selanjutnya ada fase kerja. Fase kerja di sini inti hubungan bidan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan kebidanan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada fase terminasi. Terminasi di sini ada dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Materi yang keempat yaitu hambatan-hambatan dalam KIPKA. Yang pertama ada faktor individual. Orientasi kultural atau keterkaitan budaya merupakan faktor individual yang dibawa seorang dalam melakukan interaksi. Orientasi ini merupakan gabungan dari faktor fisik. Nah, faktor fisik di sini mencakup kepekaan panca indera atau kemampuan untuk melihat, mendengar, usia, jenis, kelamin. Yang selanjutnya ada sudut pandang atau nilai-nilai. Yang ketiga, faktor sosial, sejarah keluarga dan relasi jaringan sosial, dan peran dalam masyarakat, status sosial, peran sosial. Yang terakhir ada bahasa. Kedua, faktor-faktor yang berkaitan dengan interaksi. Yang pertama, tujuan dan harapan terhadap komunikasi. Yang kedua, sikap terhadap interaksi. Ketiga, pembawaan diri. Yang keempat, sejarah hubungan. Ketiga, ada faktor situasional. Faktor situasional di sini yaitu percakapan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Situasi percakapan kesehatan antara bidan dan klien akan berbeda dengan situasi percakapan antara polisi dengan pelanggar lalu lintas. Keempat, ada kompetensi dalam melakukan. Agar efektif, suatu interaksi harus menunjukkan perilaku kompeten dari kedua belah pihak. Keadaan yang dapat menyebabkan putusnya komunikasi. Nah, yang pertama, gagalnya menyampaikan informasi penting. Kedua, perpindahan topik bicara yang tidak lancar. Yang terakhir, salah pengertian. Dalam materi hambatan-hambatan KIPKA, ada yang namanya konselor. Konselor itu yaitu individu yang memberi arah dan jalannya pertemuan dari sesi konseling. Ciri-cirinya yaitu memiliki kesadaran yang mendalam dan kemampuan mencintai, bersedia mendengarkan, dan berempati. Yang selanjutnya memiliki moral yang tinggi, misalnya menghargai kode etik, bersikap jujur, terbuka, dan fleksibel. Yang selanjutnya mampu mengadakan hubungan dengan dasar rasa percaya dan penghargaan atas martabat manusia, peka terhadap kebutuhan orang lain, dan mengerti dinamika kelompok. Selanjutnya aktualisasi diri dan kreatif, dan berani mengambil sikap, bersikap cerdas, dan mampu berpikir secara abstrak, bijak, dan arif. Materi yang terakhir yaitu tentang konsep diri dan pemahaman diri. Dalam konsep diri dan pemahaman diri ada dua, yaitu sikap nilai positif dan negatif. Kita bahas terlebih dahulu yang positif. Yang positif itu mengandung diantaranya yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, dan menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Yang terakhir, mampu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Konsep diri ini berkembang dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan yang berarti dan mampu beraktualisasi diri. Nah, adapun individu yang negatif nih, yang pertama peka terhadap kritik, yang kedua responsif sekali terhadap pujian, yang ketiga cenderung bersikap hiperkritis, dan selanjutnya cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, dan terakhir bersikap pesimis terhadap kompetisi. Baiklah, hanya itulah materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.